Halo, apa kabar? Jadi ada film dari Sony yang masih berhubungan juga dengan IP-nya Marvel, yaitu film Madam Web. Ini film pemeran utamanya adalah Dakota Johnson yang memerankan karakter bernama Cassandra Webb. Yang dari awal film, kita akan ngikutin kehidupannya si Cassandra Webb ini. Mulai dari pekerjaannya yang merupakan tenaga medis yang dia akan menyelamatkan banyak orang di TKP, kemudian bagaimana sifat dan kehidupannya, sampai pada akhirnya ada momen di mana tiba-tiba Cassandra ini sekilas bisa melihat masa depan. Dan dari sadarnya dia kalau ternyata dia itu punya kekuatan, dari situ nantinya dia akan bertemu dengan 3 orang perempuan yang akan dia lindungi dari karakter jahatnya di film ini, yang bernama Ezekiel, yang memang sedang ngeburu 3 remaja perempuan ini tadi. Nah, jadi mungkin untuk yang pertama, jadi film ini tuh masih ditulis oleh orang-orang yang sama yang juga nulis film Sony sebelumnya, yaitu film Morbius, yang mana kita semua tahu juga kalau itu adalah film yang masih sama-sama datang dari universe-nya Spider-Man, dan merupakan film yang luar biasa kacau ya. Dan saking luar biasanya, bahkan sampai dibikin candaan di mana-mana di internet. Nah, dari situ aja kan kita sendiri juga jadi bisa ngeliat untuk portofolionya itu gimana. Dan sedikit banyak akan ngasih bayangan untuk film Madam Web ini sendiri akan ditreatment seperti apa, gimana kepenulisannya, gimana karakterisasinya, dan juga gimana ceritanya. Karena jujur aja, aku nonton film ini pun dengan gak punya ekspektasi sama sekali terhadap filmnya. Dan bahkan bisa dibilang satu-satunya alasan aku nonton film ini itu adalah karena aku cukup penasaran dengan gimana Dakota Johnson di film superhero. Yang mana untuk hal tersebut, aku pribadi juga ngerasa kalau kayaknya performanya biasa aja ya. Ya bagus, tapi ya udah gitu. Kayak nggak ada satu momen pun yang performanya itu bikin aku sampai keinget banget sama adegannya gitu. Apalagi aku juga sebenarnya kan nggak punya bayangan sama sekali terhadap si karakter Madam Web ini tuh seperti apa. Selain harusnya karakternya udah tua ya, yang aku tahu doang. Jadi secara nggak langsung, aku mungkin juga jadi nggak punya referensi atau perbandingan sama sekali dengan versi-versi yang udah ada. Jadi ketika nonton film ini pun, dan ngelihat Dakota Johnson sebagai Cassandra Webb, rasanya ya kayak ya udah aja gitu. Dan lagi-lagi, sejujurnya aku juga merasakan hal yang sama untuk semua pemeran yang ada di film ini. Menurutku semuanya ya biasa aja. Kecuali Tahar Rahim yang memerankan karakter Ezekiel atau karakter jahatnya. Aku nggak tahu kalau di film-film yang lain, tapi di sini aktingnya jujur aja kurang banget. Dan begitu pun juga untuk pemeran-pemeran yang lain, aku juga nggak tahu apakah emang secara performa itu gitu doang. Tapi aku lebih condong untuk percaya kalau kayaknya semua ini emang masalah di kepenulisan. Kayak dari segi dialog, menurutku dialognya itu juga kayak nggak natural. Kemudian dari segi pembagian cerita, juga lompat-lompat banget. Karakterisasi dari para karakternya apalagi. Bahkan untuk 3 remaja perempuan yang di film ini harusnya menjadi dasar utama dan merupakan plot utama. Kenapa si karakter utamanya ini, alias Cassandra Webb ini, harus mengorbankan nyawanya aja sampai akhir film pun, aku nggak ada yang inget ketiga-tiganya itu namanya siapa, gitu kan. Karena emang saking parahnya nih untuk pembagian cerita dan karakterisasinya. Karena walaupun sebenarnya sepanjang film kita masih dikasih tahu untuk latar belakang dari beberapa karakternya, tapi caranya pun adalah dengan cara diomongin doang lewat dialog. Cara gampang kayak flashback aja nggak ada. Apalagi dikasih tahu dengan runut dan berurutan. Makin tidak ada sama sekali. Jadi palingan cara film ini untuk ngasih background karakter itu cuman, halo, namaku siapa? Dan aku punya masalah A, B, C, dan D. Yang abis keluar omongan itu juga nggak ada tuh dibahas lagi ke belakang. Dan misal masih dibahas pun, ya kita sebagai penonton juga kemungkinan besar nggak akan peduli juga, ya kan? Ini orang siapa? Dia bilang orang tuanya gini, kehidupannya juga gitu. Kita kan nggak pernah tahu juga. Intinya cara ngasih tahu untuk latar belakang karakter yang harusnya penting itu kesannya terlalu murah. Yang otomatis juga akan berpengaruh dengan gimana kita menerima informasi tersebut. Kamu mungkin udah sering banget dengar istilah show don't tell. Nah, film ini kebanyakan pakai cara tell-nya doang tuh. Show-nya terlalu minim. Jadi ya belum cukup untuk bikin kita sampai peduli sama nih karakter yang harusnya penting. Dan sayangnya, ketika filmnya juga nerapin show, alias memperlihatkan ceritanya dengan adegan, juga adalah adegan-adegan yang menurutku aneh. Dan ngapain gitu, adegan itu harus ditayangin gitu kan. Kayak misal ada adegan 3 remaja ini nari-nari di atas meja. Itu ngapain ditayangin. Apalagi cara filmnya dalam menceritakan bagian-bagian yang bisa dibilang penting juga. Ya intinya kacau lah, terutama pacingnya. Aku di dalam bioskop itu berkali-kali mikir dan sekaligus kaget. Karena banyak sekali bagian-bagian yang menurutku penting,
yang bisa dibilang merupakan bagian di mana adegannya ini akan menjelaskan tentang jawaban yang selama ini dicari sama karakter utamanya, atau bagian yang akan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya selama ini telah terjadi. Intinya adegan-adegan penting lah harusnya. Nah, tapi filmnya ini nge-treatment atau memperlihatkan semua bagian itu tadi yang sekali lagi harusnya adalah adegan penting dengan terkesan secara cuma-cuma. Mungkin sedikit aja spoiler, tapi di film ini nanti akan ada adegan di mana Cassandra Webb ini akan mencari tahu tentang ibunya, yang bahkan dia sampai pergi jauh banget dari tempat tinggalnya, dan secara bersamaan juga adalah momen dia akan mengenali kekuatannya sendiri. Jadi bagian yang penting banget dong harusnya. Nah, tapi seperti yang tadi aku bilang, bagian ini pun ternyata kayak cuman lewat doang. Cepet banget prosesnya. Dari yang adegannya itu awalnya lagi di New York, tiba-tiba dia udah berangkat, terus tiba-tiba dia udah sampai, dan tiba-tiba dia juga langsung menemukan semua informasi yang dia cari, dan tiba-tiba dia juga udah pulang. Poin utamanya adalah semuanya itu terkesan biasa aja dan murah. Bahkan untuk adegan yang harusnya adalah puncak-puncaknya, adegan yang harusnya adalah adegan epic, yaitu momen akhirnya si Cassandra ini sudah mengerti dan akhirnya menggunakan kekuatannya sendiri, yang tentu dari tengah film juga udah ditis-tis dong ke penonton, udah dibangun supaya kita juga nungguin ya kan. Tapi ternyata waktu kekuatannya muncul di bagian akhir, lagi-lagi kesannya malah biasa banget dan ya udah gitu. Terus selesai. Ya jadi intinya, menurutku ini film kacau bener. Dan menurutku cukup disayangkan untuk ukuran film dengan budget $80 juta. Pacingnya terasa lompat-lompat, editingnya membingungkan, plus kayaknya kamu juga nggak akan nemuin hal baru di film ini. Terus dibilang film superhero juga nggak terasa seperti itu. Ya jadi silakan tonton filmnya kalau misal kamu tertarik. Walaupun aku sih tidak menyarankan ya, kecuali kamu ingin terhibur dengan seberapa banyak pertanyaan yang akan muncul di kepalamu sendiri. Kenapa begini dan kenapa begitu selama nonton ya kan? Karena saking kacaunya ini film. Ya tapi pasti kamu punya pendapat sendiri. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan sampai jumpa.